Imam mau sudah siap-siap, Mbak Firza? Iya, monggo Mas Imam. Yang tadi. Mbak Asnaina udah masuk lagi tuh. Ya Bu hilang tadi di laptopnya Iya, mati. nggak Ya, apa-apa. Iya, monggo Ada. Mbak Asna. iya. Bisa Jadi tadi dilanjutkan. ya saya ulangi pertanyaannya untuk Mas Nasihun. Tadi dijelaskan untuk lingkungan sosial itu Halo. kan lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Ketika di pesantren gitu ya tinggalnya, lalu nanti kalau pagi Halo. ke sekolah, iya halo. Itu berarti lingkungan sosialnya yang berpengaruh dalam pembelajarannya juga dalam pesantren tersebut ya, bukan hanya di dalam sekolah. Pertanyaannya seperti itu. Maksudnya mohon penjelasannya, apakah itu juga mempengaruhi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, Mbak Firza, silakan Mbak Firza. Teori ini, peserta didik dianggap sebagai peserta yang memiliki kekuatan untuk berkembang. Kekuatan untuk berkembang, kekuatan untuk mengoptimalkan dirinya sendiri. Jadi konstruktif ini lebih atau cenderung pada bagaimana memberdayakan potensi peserta didik yang memang sesungguhnya mereka sudah memiliki potensi. Jadi di sini guru itu lebih pada mendampingi, kemudian memfasilitasi dan seterusnya. Tidak tidak seperti pada behavioristik yang cenderung di sini seperti orang nyuapin gitu ya. Seperti orang memberi umpan-umpan terus. Tetapi kalau di konstruktif ini tidak seperti itu. Nah, siapa ini yang ngobrol? Di mute ya, biar suara saya tidak tabrakan, Mas Faiz. Ya, oke. Ya, jadi teori behavioristik ini cenderung berakibat pada teacher center learning. Ya, teacher center learning. Kenapa? Karena itu tadi siswa dianggap sebagai sesuatu yang memang butuh sentuhan-sentuhan, perlakuan-perlakuan yang dominan dari guru atau dari orang tua. Nah, sedangkan konstruktif tadi cenderung kepada student centered learning ya. Student centered learning ini merekomendasikan pada model pembelajaran seperti problem based learning, inquiry ya. Kenapa begitu? Karena anak-anak dianggap memiliki pengalaman yang digali dari lingkungannya, memiliki modal-modal keilmuan, pengetahuan, sehingga anak masuk kelas itu mereka sudah memiliki pengetahuan, mereka sudah memiliki pengalaman. Dari mana? Yang digali dari lingkungannya, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan di jalan ketika berangkat ke sekolah, lingkungan rumah, termasuk lingkungan pesantren. Nah, ini ya menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Imam. Jadi, lingkungan di sini ya lingkungan di sekitar di mana siswa itu tinggal. Meskipun di jalan hanya berapa menit dia berjalan dari pesantren ke sekolah atau dari rumah ke sekolah itu sudah lingkungan. Bisa mempengaruhi, misalnya seperti ketika anak-anak usia SD kelas 2 misalnya, di mana ada pembelajaran tentang etika, tata tertib, hidup berkendaraan gitu ya, bagaimana cara berkendaraan yang baik. Ketika dari rumah menuju ke sekolah, mereka melihat lampu, ini langsung pembelajaran langsung namanya kontekstual learning. Anak-anak melihat bagaimana para pelaku jalan yang taat atau yang melanggar. Makanya sering dilihat tuh, sering disaksikan anak-anak kecil seperti anak saya misalnya ya sudah bisa menilai hasil pembelajaran dari dia membaca buku atau dari ibu gurunya ketika ada di antara siapapun anggota keluarga yang pas bersamaan dengan dia kemudian dia melanggar pasti akan ditegur loh.
Mbak misalnya ke mbaknya atau Mas misalnya ke masnya, ini kan merah kenapa jalan aja? Nah ini pembelajaran yang langsung kontekstual. Ini pengalaman. Pengalaman ini akan membangun sebuah pengetahuan. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, anak-anak itu akan bergejolak. Bergejolak yang pro dan kontra. Mereka akan menganalisis pembelajaran yang betul yang seperti apa ya. Kok tadi saya lihat di jalan itu orang pada ketika lampu kuning, mereka masih sangat ngebut, malah justru ngebut-ngebutnya kalau pas kuning itu. Padahal ibu guru menyampaikan kalau lampu kuning itu hati-hati. Kalau perlu sudah berhenti dulu. Ini konflik namanya, konflik batin. Ketika terjadi konflik ini, kemudian anak-anak mulai bisa menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lain, antara teori satu dengan teori yang lain, antara nasihat yang satu dengan yang lain, antara nasihat dengan yang melanggar. Nah, ini namanya di situ terjadi pergolakan, terjadi analisis. Nah, ketika seperti itulah terjadi anak-anak ini berpikir hot karena menghubungkan dari konsep satu ke konsep yang lain, gitu ya. Nah, kemudian apa hubungannya ini dengan dengan model pembelajaran? Ada hubungannya. Ketika anak-anak dilepas dengan pemikirannya yang tadi yang ekstrim ya, kalau untuk anak SD sudah berpikir dengan menghubungkan konsep satu ke konsep yang lain itu namanya sudah berpikir ekstrim. Artinya berpikir hot, higher order thinking skill. Nah, disinilah peran guru ketika mengajar itu dia harus menggunakan model-model yang mengarah ke situ. Makanya ada model problem based learning, model pembelajaran yang berbasis pada masalah. Nah, model problem based learning ini nanti akan menuntut beberapa metode yang pas dipakai untuk model